Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik teman-teman, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, dengan menjaga prokesnya. Kita mulai pelajaran hari ini, yaitu pelajaran tematik tema 7 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Diawali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, apakah sistem tanam paksa itu? Lalu, apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Nah, anak-anak, mari kita simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem ini juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1-5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Kemudian, yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat, ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Nah, anak-anak, tanam paksa mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker, yang nama samarannya Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker menuntut pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Usul Douwes Dekker untuk membalas budi baik bangsa Indonesia diantaranya adalah di bidang pendidikan atau edukasi, membangun saluran pengairan atau irigasi, dan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau istilahnya transmigrasi. Nah, anak-anak, coba kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini ya.
sehingga kalian akan lebih memahami materi yang sudah dijelaskan oleh bu guru tadi. Pertanyaan pertama, apakah tanam paksa itu? Tanam paksa adalah kebijakan yang dikeluarkan kolonial Belanda yang memaksa petani menanam tanaman tertentu. Lalu, siapakah yang menerapkan tanam paksa? Ya, benar sekali. Yang menerapkan tanam paksa itu adalah kolonial Belanda di masa kepemimpinan Johannes van den Bos. Lalu bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Nah, di sini pelaksanaan tanam paksa yaitu petani diwajibkan menanam tanaman tertentu dan diserahkan kepada kolonial Belanda. Lalu siapakah penentang tanam paksa? Ya, benar sekali. Yang menentang tanam paksa itu adalah Multatuli alias Edward de Westdekker. Selanjutnya, apa sih akibat dari tanam paksa? Nah, akibat dari tanam paksa, rakyat menderita wabah penyakit merajalela, gagal panen, dan juga kelaparan. Nah, terakhir, di manakah tanam paksa dilaksanakan? Tanam paksa itu dilaksanakan diantaranya di Jawa, Sumatera Barat, Lampung, Palembang, dan juga Minahasa. Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan dan juga jawaban yang bisa menambah pemahaman kalian ya. Nah, anak-anak, tahukah kamu reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial? Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Berikut ini beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda ya. Nah, ini adalah tokoh Sultan Hasanuddin dari Makassar. Berikutnya, Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Lalu ada Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, kemudian Silas Papare dari Papua. Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Anak-anak, berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian, lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata, namun selalu mengalami kegagalan. Nah, sebabnya itu adalah yang pertama karena perjuangan masih bersifat kedaerahan. Kemudian, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, maka perlawanan terhenti. Selain itu, juga kalah dalam persenjataan. Dan yang terakhir, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Nah, anak-anak, itulah sebab perjuangan pada masa itu selalu mengalami kegagalan. Anak-anak, tahukah kamu, berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa ya anak-anak, yaitu masa awal atau perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Nah, berikut ini adalah perjuangan pada masa awal pergerakan nasional, yaitu di tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan,
seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian, perjuangan pada masa awal radikal, yaitu pada tahun 1920 sampai dengan 1927-an. Nah, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena mereka, organisasi tersebut, menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal itu antara lain Perhimpunan Indonesia atau PI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lalu berikutnya masa perjuangan di masa moderat, yaitu pada tahun 1930-an. Nah, sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, yaitu bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Anak-anak, sekarang coba kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Nah, siapa yang masih ingat penjelasan yang tadi sudah Bu Guru berikan? Ya, benar. Bentuk perlawanan sering mengalami kegagalan itu dikarenakan perlawanan masih bersifat kedaerahan, tidak dilakukan secara serentak atau bersama, dan juga tidak dilakukan dengan bersatu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Nah, siapa yang masih ingat anak-anak apa strategi perlawanan mereka? Ya, benar sekali, yaitu dengan menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Nah, benar sekali. Yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional itu adalah lahir banyak organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo. Kemudian pertanyaan keempat anak-anak, coba kalian jelaskan pembagian masa pergerakan nasional ya. Nah, siapa yang masih ingat? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru. Ya, tepat sekali. Masanya dibagi menjadi masa awal pergerakan nasional, masa awal radikal, dan masa moderat. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Coba kalian jelaskan alasannya ya. Ya, benar sekali. Sebagai organisasi modern pertama, tanggal berdirinya Budi Utomo, yaitu tanggal 20 Mei 1908, ditetapkan pemerintah sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, anak-anak, itulah tadi pertanyaan dan juga jawaban. Kalian bisa catat di buku kalian masing-masing ya. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, yaitu organisasi Budi Utomo, para pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat bermacam-macam organisasi pemuda. Organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, organisasi pemuda yang bersifat nasional, dan organisasi pemuda yang bersifat keagamaan.
Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka lalu mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Nah, anak-anak, berikut ini adalah peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali ya. Kongres Pemuda Indonesia yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Anak-anak, Kongres Pemuda Indonesia kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut yaitu di Gedung Indonesia Club, tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Anak-anak, pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia yang kedua mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda yang berwatak nasional dalam arti luas. Kemudian yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, itulah hasil dari Kongres Pemuda Indonesia yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, isi ikrar Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, itulah isi ikrar Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak, kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Ya, benar sekali. Pelaksanaan Kongres Pemuda itu pertama kali dilakukan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Pertanyaan kedua, di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Pelaksanaan Kongres Pemuda itu dilakukan di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya nomor 106. Kemudian, apakah hasil Kongres Pemuda 1? Ya, sayang sekali. Kongres Pemuda 1 belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Berikutnya, apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Siapa yang sudah hafal, anak-anak? Coba kalian tuliskan ya. Nah, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, apa hasil Kongres Pemuda yang kedua? Ya, yaitu antara lain, yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Lalu semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan yang terakhir, dihasilkannya ikrar Sumpah Pemuda. Selanjutnya, yang ketiga, siapakah peserta Kongres Pemuda? Ya, tepat. Seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tugas untuk hari ini adalah mengerjakan halaman 20 dan 30. Selamat mengerjakan, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.